adalah kisah nyata, kisah proses penguburan seorang penjabat di sebuah kota di Jawa Timur. Nama dan alamat sengaja tidak disebutkan untuk menjaga nama baik jenazah dan keluarga yang ditinggalkan. Insya Allah, kisah ini menjadi hikmah dan cermin bagi kita semua sebelum ajal menjemput. Kisah ini diceritakan langsung oleh seorang modin, pengurus jenazah. Saya hanya membacanya. Berikut cerita selengkap. Saya terlibat dalam mengurus jenazah lebih dari 16 tahun. Berbagai pengalaman telah saya lalui. Sebab dalam jangka atau kurun waktu tersebut macam-macam jenis mayat sudah saya tangani. Ada yang meninggal dunia akibat kecelakaan, sakit tua, sakit jantung, bunuh diri dan sebagainya. Bagaimanapun, pengalaman mengurus satu jenazah seorang pejabat yang kaya serta berpengaruh ini menyebabkan saya dapat kesempatan istimewa sepanjang hidup. Inilah pertama saya bertemu peristiwa yang cukup aneh, menyedihkan, menakutkan, dan sekaligus memberikan banyak hikmahnya. Sebagai pengurus jenazah tetap di desa, waktu itu saya diminta oleh almarhum mengurus jenazah bapaknya. Saya terus pergi ke rumahnya. Ketika saya tiba di rumah almarhum, tercium bau jenazah itu sangat busuk. Baunya cukup memuakkan perut dan berjijikan. Saya telah mengurus banyak jenazah, tetapi tidak pernah saya bertemu dengan mayat yang sebusuk ini. Ketika saya lihat wajah almarhum, sekali lagi saya sentuh. Saya tengok wajahnya seperti dirundung oleh macam-macam perasaan takut, cemas, kesal, dan macam-macam. Wajahnya seperti tidak mendapat nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya pun ambil kain kafan yang dibeli oleh anak almarhum dan saya potong. Secara kebetulan pula di situ ada 2 orang yang pernah mengikuti kursus fardu kifayah atau pengurus jenazah yang pernah saya ajar. Saya ajak mereka membantu saya dan mereka setuju. Tetapi selama memandikan mayat itu, kejadian aneh pertama pun terjadi. Sekedar untuk pengetahuan penonton sekalian, apabila memandikan jenazah, badan mayat itu perlu dibangunkan sedikit dan perutnya hendaklah diurut untuk mengeluarkan kotoran yang tersisa. Maka saya pun urut-urut perut almarhum. Tapi apa yang terjadi? Pada hari itu sangat mengejutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak dan menunjukkan kekuasaannya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena pada hari tersebut kotoran tidak keluar dari dubur, akan tetapi keluar melalui mulutnya. Hati saya berdebar-debar. Apa yang sedang terjadi di depan saya ini? Telah 2 kali mulut mayat tersebut memuntahkan kotoran. Saya harap hal itu tidak terulang lagi, karena saya mengurut perutnya untuk kali terakhir. Tiba-tiba ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku. Ketika saya urut perutnya, keluarlah dari mulut mayat itu kotoran bersama beberapa ekor ulat yang masih hidup. Ulat itu adalah seperti ulat kotoran belatung. Padahal almarhum meninggal dunia akibat serangan jantung dan waktu kematiannya pun temponya begitu singkat. Namun mayatnya sudah menjadi demikian rupa. Saya lihat wajah anak almarhum, mereka seperti terkejut, mungkin malu, terperanjat dan aib dengan apa yang terjadi pada bapaknya. Kemudian saya tengok 2 orang pembantu saya tadi. Mereka juga terkejut dan panik. Saya katakan kepada mereka, inilah ujian Allah terhadap kita. Kemudian saya minta salah seorang daripada mereka pembantu tadi pergi untuk memanggil semua anak almarhum. Almarhum pada dasarnya adalah seorang yang sangat beruntung karena mempunyai 7 orang anak, kesemuanya laki-laki. Seorang berada di luar negeri dan 6 lagi berada di rumahnya. Ketika saya nasihati mereka, saya mengingatkan mereka bahwasanya tanggung jawab saya adalah membantu menguruskan jenazah bapak mereka, bukan menguruskan semuanya. Tanggung jawab tetap pada ahli warisnya. Sepatutnya sebagai anak, mereka lebih afdol. Sebagai anak, lebih afdol menguruskan jenazah bapak mereka itu. Bukan hanya imam, hanya Bilal atau guru. Saya kemudian meminta izin
meminta bantuan mereka untuk menunggingkan mayat itu. Jadi badannya agak ditaikkan ke atas dan mulutnya ke bawah. Takdir Allah, ketika ditunggingkan mayat tersebut, tiba-tiba keluarlah ulat-ulat yang masih hidup, hampir sebaskom banyaknya. Baskom itu kira-kira besar sedikit dari penutup saji meja makan. Subhanallah, suasana menjadi makin panik. Benar-benar kejadian yang sangat sulit diterima akal pikiran manusia biasa. Saya terus berdoa dan berharap tidak terjadi lagi kejadian yang lebih ganjil. Selepas itu, saya memandikan kembali mayat tersebut dan saya ambilkan wudhu. Saya meminta anak-anaknya untuk menyediakan kain kapan. Kami bawa mayat ke dalam kamarnya dan tidak diizinkan seorang pun melihat upacara itu, terkecuali waris yang terdekat, yaitu anak-anak dan keluarga. Sebab saya takut kejadian yang lebih aib akan terjadi. Peristiwa apa pula yang terjadi setelah jenazah diangkat ke kamar dan hendak dikafani? Takdir Allah juga yang menentukan. Ketika mayat itu diletakkan di atas kain kapan, saya dapati kain kapan itu hanya cukup menutupi ujung kepala dan kaki. Tidak ada lebih, maka saya tak dapat mengikat kepala dan kaki. Tidak keterlaluan kalau saya katakan sepertinya kain kapan itu tidak mau menerima mayat tadi. Tidak apalah, mungkin saya yang kilap dikala memotongnya. Lalu saya ambil pula kain, saya potong dan tampung di tempat-tempat yang kurang. Memang kain kapan jenazah itu jadi sambung menyambung. Tapi apa mau dikata, itulah yang dapat saya lakukan. Dalam waktu yang sama, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan kau hinakan jenazah ini ya Allah. Cukuplah sekedar peringatan kepada hambamu ini. Setelah selesai mayat dibungkus, selepas itu saya beri taklimat atau bagaimana tentang sholat jenazah tadi. Satu lagi masalah timbul. Jenazah tidak dapat dihantar ke tanah pekuburan karena tidak ada mobil jenazah atau mobil ambulan. Saya hubungin kelurahan, pusat Islam, masjid, dan sebagainya. Tapi susah. Semua sedang terpakai. Beberapa tempat tersebut juga tidak ada kereta jenazah lebih dari satu karena kereta yang ada sedang digunakan pula. Suatu hal yang saya pikir bukan sekedar kebetulan. Dalam keadaan itu, seorang hamba Allah, alhamdulillah, muncul menawarkan bantuan. Lelaki itu meminta saya menunggu sebentar untuk mengeluarkan mobil pen atau mobil box dari garasi rumahnya. Kemudian muncullah sebuah pen. Tapi ketika dia sedang mencari tempat untuk meletakkan pennya itu di rumah duka, apa yang terjadi? Tiba-tiba istrinya keluar dengan suara yang tegas. Dia berkata kepada umum masyarakat, saya tidak perbolehkan mobil kita itu digunakan untuk angkut jenazah itu. Sebab semasa hayatnya dia tidak pernah mengizinkan kita naik mobilnya. Renungkanlah, kalau tidak ada apa-apanya, tidak mungkin seorang wanita yang lembut hatinya akan berkata demikian. Jadi saya suruh tuan yang punya pen itu membawa kembali pennya. Buat apa kalau digunakan dipinjamkan, yang punya tidak redo. Selepas itu muncul pula seorang lelaki, alhamdulillah, menawarkan bantuannya. Lelaki itu mengaku dia anak murid saya. Dia minta izin saya dalam 10 atau 15 menit membersihkan mobilnya itu dulu. Dalam jangka waktu yang ditetapkan itu muncul mobil tersebut, tapi dalam keadaan basah kuyup. Mobil yang dimaksudkan itu seperti mobil box atau mobil kol, digunakan oleh laki tadi untuk menjual ayam ke pasar. Dalam perjalanan menuju kawasan pekuburan, saya berpesan kepada dua pembantu saya tadi itu supaya masyarakat tidak usah membantu kami menguburkan jenazah, cukup tinggal di camping saja akan lebih baik.
Saya tidak mau mereka melihat lagi peristiwa ganjil. Rupanya, apa yang saya takutkan itu berlaku kembali. Sekali lagi, takdir Allah yang terakhir amat memilukan. Sesampainya jenazah di tanah pekuburan, saya perintahkan 3 orang anaknya turun ke dalam liang, dan 3 lagi menurunkan jenazah. Namun Allah berkehendak atas semua makhluk ciptaannya. Saat jenazah itu menyentuh ke tanah, tiba-tiba air hitam yang busuk baunya keluar dari celah tanah yang pada asal mulanya kering. Mungkin di sebelahnya ada comberan kali bang. Di tengah-tengah kuburan tidak ada comberan, tidak ada kali. Masya Allah, hari itu tidak ada hujan. Tapi dari mana datangnya itu air? Sukar untuk saya menjawabnya. Lalu saya arahkan anak almarhum supaya jenazah bapak mereka dikemas dalam peti dengan hati-hati. Saya takut nanti itu terlentang, terlungkup, na'udzubillah. Kalau mayat terlungkup atau tengkurap, tidak ada harapan untuk mendapat syafaat Nabi. Papan keranda diturunkan dan kami segera timbun kuburan tersebut. Selepas itu kami injak-injak tanah supaya mampet, dan bila hujan tidak dapat ambrol. Tapi sungguh mengherankan, saya perhatikan tanah yang diinjak itu menjadi becek. Saya tahu jenazah yang ada di dalam telah tenggelam oleh air hitam yang busuk tadi. Melihat keadaan tersebut, saya arahkan anak-anak almarhum supaya berhenti menginjak tanah itu. Tinggalkan lubang kubur 1/4 meter. Artinya kubur itu tidak ditimbun hingga ke permukaan lubangnya, tapi ia seperti kubur berlobang. Tidak cukup dengan itu, ketika saya hendak bacakan talqin, saya lihat tanah yang ninjak itu ada kesan serapan air. Masya Allah, dalam sejarah peristiwa seperti itu terjadi. Melihat keadaan itu, saya ambil keputusan untuk selesaikan penguburan secepat mungkin. Sejak lama terlibat dalam penguburan jenazah, inilah mayat yang saya tidak talqinkan. Saya bacakan tahlil dan doa yang paling ringkas. Setelah saya pulang ke rumah almarhum dan mengumpulkan keluarganya, saya bertanya kepada istri almarhum, apakah yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya. Yang saya tanyakan pertama, apakah dia pernah menjalimi orang alim? Yang kedua, bagaimana dia mendapatkan harta secara merampas, menipu, dan mengambil yang bukan haknya. Yang ketiga, apakah dia pernah memakan harta masjid dan anak yatim. Yang keempat, apakah ia menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan sendiri. Yang kelima, apakah dia pernah mengeluarkan zakat, sodakoh, atau infak. Istri almarhum tidak dapat memberikan jawabannya. Mungkin dia malu untuk kasih tahu saya. Saya tinggalkan nomor telepon rumah. Tapi sedihnya, hingga sekarang tidak seorang pun anak almarhum menghubungi saya. Untuk pengetahuan umum, anak almarhum merupakan orang yang berpendidikan tinggi, hingga ada seorang yang berisikan orang Amerika, seorang dapat istri orang Australia, dan seorang lagi istrinya orang Jepang. Peristiwa ini akan tetap saya ingat, dan kisah ini benar-benar nyata, bukan rekaan atau isapan jempol. Semua kebenaran saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta jagat raya ini. Sebagai renungan, tanyalah pada diri kita, apakah kita menginginkan peristiwa itu terjadi pada diri kita sendiri, ibu, bapak kita, anak kita, atau kaum keluarga kita. Mungkin ada yang bisa diambil ibrah atau contoh dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.